Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz Mahmud. Sehat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Ustaz Mahmud yang kami hormati, Masya Allah. Tadi udah bilang sehat ya? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Nggak tahu Ya, teman-teman ini lah di rumah sehat nggak saudara? Oh, yang kelas santri? Santri. Oh, saya nggak tahu ini. Makanya hari ini kita sapa, semoga seluruh santri baik kelas 7, 8, atau 10 dan 11 ya di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah yang kita cintai ini. Semoga kalian di rumah juga sehat-sehat seperti Ustaz Mahmud. Amin ya rabbal alamin. Semangat seperti Ustaz Mahmud. Semangat. Dan senantiasa ya menyibukkan diri dalam hal yang baik. Maka di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami dari tim BPI mengadakan kegiatan Taskib Santri Al-Hikmah di kesempatan malam hari ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada seluruh santri. Rasa kangen terhadap seluruh santri. Rindu nggak? Kangen sih, udah kangen ngajar. Capek ngajar online Ustaz sebenarnya. Oh gitu. Dulu cuma ngetak-ngetik, cuman beda rasanya dengan ngajar langsung. Ya Allah. Berarti ini secara apa ya? Secara langsung itu kalau antum membandingkan ngajar daring hanya sekedar pegang HP sama ketemu langsung dengan santri itu enak mana menurut kamu? Enak ngajar langsung, ngajar luring. Betul. Luring langsung ketemu gitu ya. Ya, saya juga sama seperti itu. Sehingga ya rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu itu pasti muncul karena nggak ketemu dengan seluruh santri ya. Betul. Jadi ketika posisi seperti itu, ini juga dirasakan oleh Ustadz dan Ustadzah. Tapi saya nggak tahu apakah seluruh santri ini kangen sih nggak cerita. Kayaknya ada beberapa yang kemarin Ustadz kita kangen, pengen segera balik ke pondok. Ada yang WA kayak gitu juga sih. Ada. Di grup di kelas-kelas itu ngobrol kayak gitu. Kita segera pengen balik Ustadz. Ada emotnya nangis gitu. Tapi ada juga yang Ustadz ini gimana sih nawarnya? Ini balik pondok gimana ini? Di rumah aja ada, diundur aja lagi. Ya Rob. Berarti ternyata pandemi itu ada dua karakter yang berbeda gitu ya. Kalau dipulangkan gini, ada yang pengennya senang, ada pengen di rumah terus senang, ada yang pengen balik ke sini. Sampai ada beberapa yang kemarin itu kangen sama pondok sehingga datang ke sini hanya sekedar keliling-keliling di pondok. Ada yang kayak gitu. Masa sih? Kok saya nggak tahu. Bagi santri yang kangen kayak gitu atau yang cinta dengan pondok seperti itu luar biasa. Allah Akbar. Ya. Di kesempatan malam hari ini Ustaz Mahmud kayaknya bicara itu enak ya kayaknya. Ya masalah kalau cinta-cinta ini kan kayaknya teman-teman terutama SMA, tapi MTS juga banyak udah puber sih kayaknya. Iya. Udah ngomongin tentang sayang, cinta, rindu, bucin. Bucin itu apa, Ustaz? Bucin itu kalau salah sorry ya teman-teman bisa di kolom komentar. Bucin itu kalau nggak salah budak cinta. Masya Allah. Sampai intinya diperbudak oleh cinta. Pengorbanannya luar biasa. Pokoknya disuruh ngapa-ngapain ayo karena saking cintanya. Masya Allah. Oke, berarti malam ini kita bicara itu aja, nggak usah terlalu berat-berat. Ya, karena saya timbang ngomongin pelajaran. Udah siang dari tadi pagi sampai malam ya. Pembelajaran terus. Tadi kan ada setoran juga ya. Tahfiz juga. Bahasa luar biasa. Ya penting malam ini kita ngobrol enteng-enteng aja. Salah satu tema yang akan kita angkat malam hari ini untuk seluruh santri kelas 7, 8, 10, dan 11 karena tadi udah dibuka oleh Ustaz Mahmud tentang cinta. Iya, saya ulang lagi tentang cinta. Sarjana lebay. Terima kasih. Mesti ada yang komen sarjana lebay itu. Ya nggak apa-apa lah, kita juga memang juga cinta kan ya. Sok muda. Ustaz Mahmud emang usianya berapa? 20. Selisih dikit sama saya ya ta? Kalau dilihat dari rumah kayaknya ya, dari rumah nanti jarak megang HP-nya 2 meter kayak saya sama Ustaz Mahmud ini selisihnya dikit gitu ya. Kakak kelas adik kelas. Kakak kelas adik kelas. Selisihnya paling nggak sampai ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus aja malah jadi tua. Ya, balik lagi satu. Oh iya. Temanya tentang cinta ya. Ustaz Mahmud coba deh.
Kalau masalah cinta ya tadi ya, cinta itu kan nanti efeknya kangen rindu begitu ya. Kalau orang itu pengen balik ke pondok itu berarti ada kangen rindu itu kan ada cinta begitu. Sebenarnya kita pahami juga cinta itu apa sih Ustaz Mahmud? Menurut Ustaz Mahmud gimana nih? Cinta itu apa sih? Pernah nggak merasakan jatuh cinta gitu pada waktu kan anak-anak SMP ya, SMP, SMA ya kelas 7, 8, 10, 11 SMA. Pernah nggak di usia saya itu merasa jatuh cinta? Gitu? Pernah dong. Entah, kayaknya bukan kalau sampai derajat cinta kayaknya sih enggak. Cuma kayak lagi sekedar suka-sukaan aja kan. Oh gitu. Tapi kan tinggal masalah suka itu habis itu diungkapin apa enggak itu kan masalahnya kan. Betul. Kalau cuma wis dipendem-pendem ngelihat ada lewat sekedar kayak gitu aja sih waktu SMP itu baru kayaknya kelas 3 terus SMA ya kurang lebih gitu sih. Kalau kemarin cinta itu nggak bisa didefinisikan karena cinta itu adalah cinta itu sendiri. Kata orang juga mengatakan kalau orang Ustaz kalau tanya cinta jangan tanya pada mulutnya, tanya sama hatinya. Iya. Nah kenapa hatinya? Karena hati yang tahu rasanya cinta gitu. Makanya ketika menjawab pun hati pun terdiam karena dia sudah merasakan jatuh cinta. Gitu ya Ustaz Mahmud ya. Ini ngomong apa? Kalau lagi kayak gini sambil ke situ ngambil minum boleh? Boleh. Ada minuman nanti aja ya. Oke Ustaz. Jadi kita kan memahami ya Ustaz ya. Kelas 7, 8, 10, 11. Apalagi ini sekarang posisi di rumah banyak aktivitas, punya pekerjaan begitu. Sebenarnya kunci utamanya ketika kita sedang jatuh cinta. Mohon maaf Ustaz ya, cinta yang sebenarnya itu seperti apa dan yang kurang benar itu seperti apa sih Ustaz? Menurut antum gimana? Kok saya terus jenengan lah jawab lah, capek saya jawab. Kan antum juga punya pendapat, nanti saya juga punya pendapat juga. Boleh lah, malam hari ini kita bebas punya pendapat. Nanti santri juga boleh komen di link komen, nanti pendapatnya seperti apa tentang cinta itu boleh juga. Karena manusia itu kan punya hak untuk memiliki cinta. Betul. Silakan Ustaz Mahmud dulu atau nanti saya juga. Cinta itu ya intinya yang mengarahkan sesuatu kalau menurut saya Ustaz ya. Jadi mengarahkan sesuatu yang kepada kebenaran. Kalau dia itu bukan mengajak kita kepada sesuatu yang baik atau kebenaran atau baik atau intinya lebih baik daripada sebelumnya, maka malah mungkin itu bukan cinta, tetapi sesuatu yang lain cuman dibungkus pura-pura kayaknya ini cinta gitu. Padahal itu bukan sebenarnya. Kayaknya seperti itu kalau menurut saya ya. Itu cinta ya, khususnya cinta seperti itu gitu ya. Secara umum. Ketika memang contoh tadi Ustaz, contoh aja yang konkret aja. Seperti apa sih yang cinta apa itu? Yang baik dari yang kurang baik jadi baik. Itu kan cinta baik ya. Cinta yang sesungguhnya begitu. Itu contohnya mencintai apa Ustaz? Kemudian nanti kalau kita ibaratkan, kita kan di masa-masa sekarang, apalagi masa pandemi gini, kita kan nggak tahu ya perasaan orang di rumah, anak-anak di rumah begitu, yang dirasakan kadang kita sedang jatuh cinta. Nah, cinta apa yang memungkinkan itu harus kita arahkan biar menjadi sesuatu yang baik untuk anak-anak di rumah juga. Iya. Kalau cinta itu kan tadi yang sesuatu yang lebih baik ya. Kalau Ustaz kan baru nikah nih, Mas dan Mbak yang dirahmati Allah kemarin. Jadi rasa tanggung jawab itu ya jadi lebih lah. Jadi kita ada rasa tanggung jawab lebih untuk yang namanya misal menafkahi istri, menjaga, terus gimana caranya intinya memberikan nafkah yang baik dari bukan hanya baik tetapi juga yang halal. Nah kan kita harus jaga-jaga. Jadi ada baik, ada halal juga ya. Ada halal baik intinya kalau hasil dari cinta itu jadi rasa tanggung jawab saya itu insya Allah Bismillah ya jadi lebih gitu kepada orang yang tadinya hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan ini udah ada ekornya bahasanya yang harus kita pertanggungjawabkan. Terus nanti kalau punya anak juga jadi pertanggungjawaban sehingga cinta ini menjadi lebih subur nantinya gitu. Betul. Intinya ya lebih baik. Iya. Jika begitu berarti bisa kita ibaratkan kalau kita sudah berkeluarga ya, kita mencontohkan ketika kita udah nikah nanti kita bisa menafkahi keluarga karena kita cinta pada keluarga kita. Itu tanda petik berarti cinta ke keluarga. Itu poin yang menjadi target cinta. Biasanya kan cinta itu seperti anak panah ya Ustaz ya. Cinta itu seperti anak panah. Kalau anak panah itu ditembakkan ke keluarga, berarti kita mencintai keluarga seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Tetapi kalau pada posisinya anak-anak santri ini ya, teman-teman yang ada di rumah ini, cinta yang benar apa Ustaz ya? Semuanya apakah dengan keluarga, apa juga dengan tanda petik seseorang gitu kan ya elah. Sebelum ke sana nih. Atau gimana saat ini? Sebelum ke arah sana emang kalau tanda-tanda orang jatuh cinta itu gimana? Takutnya nih, jangan-jangan
masa iya bukan jangan-jangan soalnya saya yakin lah saya cinta sama istri anak. Tapi maksudnya emang tanda-tandanya itu apa gitu loh, jangan-jangan saya nyebut nanti santri-santri harus mencintai Qurannya, santri-santri harus mencintai makanannya. Emang tanda-tanda cinta itu apa? Indikasi orang cinta apa tiba-tiba matanya jadi love kayak di film-film? Apakah ketika dia cuman ngetik emot tanda love, tanda cium, tanda cinta, tanda ya segala macam bentuknya itu, terus itu udah menandakan cinta? Berarti kita bicara nih ya tanda-tanda cinta betul, dulu ya. Iya betul ya. Kalau saya dulu Ustaz ya, saya berpendapat juga boleh. Iyalah, boleh. Saya kan usianya baru 17 tahun lebih dikit Ustaz. Iya. dulu Ustaz ya, sekarang juga masih sih, perasaan itu pasti ada ya setiap manusia. Umur itu nggak berpengaruh karena cinta itu sepanjang hayat. Kalau cinta itu sepanjang hayat. Kalau pemahaman saya begitu. Banyak orang kalau cintanya itu diambil, orang itu udah jadi kasar. Dia akan ibaratnya nggak memiliki perasaan begitu. Nah kalau saya memberikan beberapa contoh atau parameter, bahasanya parameter. Ibaratnya kayak ya tondo-tondo nih ngono lah kesuwen. Ancer-ancer beda. Ancer-ancer beda. Tanda-tandanya menurut pendapat saya, karena saya juga pernah SMP juga, pernah SMA, pernah kuliah, pernah kerja, sampai sekarang kita di Al-Hikmah begitu. Kalau orang jatuh cinta itu rasanya yang pertama itu mau tidur mesti ingat, mau makan ingat, mau apa saja ingat gitu loh Ustaz. Jadi perasaan itu pokoknya ingat terus gitu. Dan kadang tersenyum sendiri karena mengingat-ingat itu. Itu yang pertama itu pasti saya akan rasakan itu. Jadi ketika saya ya Allah, iya gitu, itu mengingat. Kemudian selain mengingat ada juga ketika Ustadz ya, kadang kita secara tidak langsung kalau disebutkan nama gitu, nama seseorang yang kadang kita nama istri jenengan siapa? Kushartati. Kushartati ya. Ustazah Tati gitu. Kita kalau disebutin nama Kushartati gitu gak ada perasaan. Kalau Aisyah. Istri Rasulullah Pak. Istri antum ya? Istriku Pak. Namanya sama ya? Iya namanya sama. Jadi kalau disebutin namanya gemetar hatinya, betul ya? Betul. Merasakan sama kan kayak gitu kan? Iya. Jadi kalau disebutkan namanya gemetar, selalu mengingat, kemudian ada rasa kagum. Apa getar ki? Mader gitu ya, kayak HP. Zenar. Utangku Sartati belum dibayar. Itu juga kita langsung deg-degan. Perasaan itu sama ketika pada waktu ketika disebutkan nama di kelas. Kemudian belum mengerjakan tugas selesai, atau setoran hafalannya belum siap, itu disebutin nama itu bergetar rasanya. Ada perasaan gitu kan sama kan? Nah itu cinta bukan? Lah itu gemetar hatinya. Pokoknya ini salah satu tanda-tandanya. Selain tadi mengingat, kemudian gemetar, kemudian ada pengaguman juga. Kagum. Jadi kalau kita seseorang dengan kagum ya Allah, itu ada perasaan pengaguman. Ini suara ada pengaguman gitu. Tadi tak? Di samping. Ada pengaguman begitu. Jadi ketika kita disebutkan seseorang, kemudian bergemetar, kemudian teringat, kemudian kagum. Wah, mohon maaf ya. Sakepe. Habis Quran. Kemudian pokoknya santun. Itu kan kagum begitu ya. Pokoknya orang enek-elek iki ra ono. Pokoknya perfect. Pokoknya apik tok isine. Itu namanya kagum. Coba tak tambah ya, namanya kita tadi mengingat, terus bergetar hatinya, terus kagum. Nek kula niku pas ada antum apa lagi apa? Pas nek cinta itu, pokoknya nyebut terus namanya itu Pak. Kayak ngelindur gitu ya. Misalnya pas dulu kita suka namanya Juminten, ini nama perempuan apa laki tuh? Perempuan Juminten. Jadi lagi nongkrong sama teman-teman, Juminten, ngomongnya Juminten. Terus habis itu nyari di YouTube Juminten, nyari apa Pak? Juminten. Pokoknya lagi ngobrol apa? Juminten, semua disebut terus. Berarti mengingat terus akhirnya refleks disebutkan. Jadi bukan cuma sekedar ingat terus langsung
Misalnya, berarti diucapkan. Juminten pergi ke pasar mana sih Juminten? Pokoknya kalau ada kata-kata Juminten langsung ada respon, langsung reaktif. Terus kalau cinta itu yang tak rasain. Ya kalau jenengan tadi nambahin, pernah kan ya kita sama-sama kayak lagi anak muda lah kita ya. Kita tuh pengennya yang mirip-mirip. Oh gitu. Misalnya. Contohnya. Dia itu sukanya makan bakso. Kan biasanya kan ada tulis kalau nulis itu minuman favorit, makanan favorit. Minuman favorit jus alpukat, makanan kesukaan bakso. Kita kadang nggak suka bakso, kita sukanya mie ayam. Tapi karena cinta, karena cinta suka tak tulis bakso pek, pokoknya pengennya mirip. Terus misalnya ternyata dia itu suka pakai baju warna merah. Kita kan nggak suka merah, biasa-biasa aja sama merah. Dia bela-belain suka warna biar mirip gitu ya. Entahlah. Dulu SMA dia punya, misalnya pas SMA dia punya sepatu modelnya, boleh nyebut merek nih? Boleh. Tomkins. Akhirnya waduh Tomkins mahal Pak. Tidak ada sponsor. copyright ya. Tomkins kan lumayan bagi kami anak SMA itu kan, itu kan 200 ke atas loh kita Tomkins. Akhirnya gimana caranya nabung beli Pak? Biar sama. Sepatu dia Tomkins. Sama. Cie kalau dibilangin teman-teman langsung. Apalagi kalau teman ada cie nih. Astagfirullah. Makin cie Mahmud gitu ya. Cie Mahmud sepatunya sama si A. Mesennya sama-sama bakso. Iya. Padahal awalnya nggak seneng, tapi karena bentuk muncul karena cinta, akhirnya menundukkan tanda-tanda itu. Bisa aja pertamanya pengen cuman sekedar sama-samain, akhirnya beneran jadi suka. Kayak gitu. Iya. Termasuk itu berarti ada kata korban juga ya, berkorban. Bahkan tidak punya uang aja berkorban. Bela-belain itu. Kiranya kita harus pinjam utang segala ya. Ya enggak utang. Enggak usah nego sepatu. Alhamdulillah waktu itu enggak utang, cuma waktu itu ngumpulin kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan itu kan, tapi tetap sambil jajan dikit-dikit lah, tipis-tipis. Jadi biasanya jajan apa, kita akhirnya cuma jajan gorengan 2 atau 3, terus minumnya ya sekedar minum air putih aja. Demi Pak. Kita nggak suka pakai baju merah kan tadinya kan, demi mirip kan, berkorban itu harus berkorban. Katanya apaan baju merah. Orang katanya saya nggak pernah pakai baju merah misalkan kayak gitu. Enggak kok bagus, berkorban malu. Ya memang gitu Ustaz Mahfud ya. Jadi Masya Allah, kadang kita mengingat gemetar hatinya, kemudian kagum sampai rela berkorban, menyebut, terus kemudian pokoknya memirip-miripkan. Betul. Padahal itu bukan karakternya, tapi biar seakan-akan sama karena jenenge wis terpesona kok yo. Terpesona ya lah, lagi-lagi. Akhirnya kagum sehingga dia mengikuti seperti gayanya yang orang yang dia suka. Karena cinta. Memang cinta itu luar biasa, bikin orang gila katanya. Itu membuat kita makin beriman lah. Ya, maka daripada itu Ustaz Mahmud, jadi di malam hari ini kita akan coba melanjutkan kembali tentang tema cinta tadi. Kan kita udah berbicara tentang tanda-tanda ya tadi ya. Tanda-tanda. Nah itu kan seakan-akan kita sudah, mohon maaf, paling tanda petik, kadang kita merasakan cinta seperti itu kadang hanya dengan, mohon maaf, lawan jenis kita. Seumpama Ustaz Mahmud sebelum menikah mungkin disebutin nama yang lain selain Aisyah, kan ada perasaan gitu dulu. Kalau sekarang Aisyah aman. Kalau istri saya nonton aman ya. Jangan bilang istri saya juga aman, bunda aman. Bunda Hartati. Aman. Soal aman. Suamimu ini baik hati kan, tidak sombong. Nggak boleh. Oke, jazakallah. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta seperti itu tadi, itu kan ketika kita bicaranya tentang lawan jenis ya Ustaz ya. Itu semua orang merasakan kayak gitu. Meskipun kita sadari bahwa sebenarnya ketika itu belum sah, belum halal begitu, itu di dalam agama kan memang tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau itu udah nikah, boleh sembarang. Atau sudah mungkin istilahnya ketika kita sudah, perasaannya itu muncul ketika sudah nikah, semuanya bernilai pahala bagi kita bersama. Tapi ketika itu belum, istilahnya mohon maaf, belum sah, belum menikah begitu, itu ya disimpan saja lah, dijaga dengan sebaik-baiknya, nanti akan indah pada waktunya.
gitu ya. Nah, untuk bisa Ustaz ya, biar kita tetap cinta itu bisa kita kembangkan, kita pupuk, karena temanya kita hari ini memupuk cinta di masa pandemi. Aku baru ngerti. Iya itu. Apa temanya? Memupuk cinta di masa pandemi. Kita ambil tema itu aja. Memupuk cinta di masa pandemi. Padahal nggak pandemi harusnya tetap cinta, tapi kan sekarang posisinya di rumah kan semakin menggebu-gebu begitu kan ya. Okay. Apalagi kita udah lama nggak ketemu di rumah sendirian, begitu maksudnya kita nggak ketemu dengan anak-anak di rumah. Kita kan bagaimana cinta yang sesungguhnya itu tetap kita pupuk dan kita tetap kembangkan sehingga anak-anak tetap cinta itu tidak luntur. Nah, mungkin Ustadz Mahmud bisa mengarahkan kita semuanya, anak-anak semuanya, agar cinta kita itu mengarah yang sesungguhnya, untuk agar lari dulu, istilahnya berpindah dulu sebentar. Karena yang tadi cinta yang mohon maaf dengan lawan jenis itu kita simpan dulu rapat-rapat di brankas kita, karena nanti Allah yang akan tahu pada waktunya tadi. Nah, ini kita biar tetap cinta ini terpupuk dan kita terfasilitasi begitu, sehingga tidak bledos begitu. Sebaiknya cinta kita itu kepada siapa? Bisa sendiri aja. Kenapa perlu nanya-nanya sih? Ustadz Mahmud kan punya pengalaman juga. Arahkan cinta ini dalam rel biar nanti sampai pada tujuannya gitu loh Ustadz Mahmud. Ya jawabannya gampang. Apa? Satu, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, utusannya, rasulnya, yaitu nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nggak perlu jauh-jauh lagi orang tua dan keluarga. Itu ya, maksudnya 4 aja. Maksudnya kan ini kan insya Allah mahram semua ya. Iya. Kakak beradik, kalau memang dia semata wayang ya cintai diri sendiri. Love yourself. Karena anak tunggal. Orang tua, kalau orang tuanya sudah tidak ada, entah itu bapak atau ibu atau keduanya, ya dengan cara mendoakan. Yang kayak gitu. Itu yang dicintai itu. Berarti Allah, Rasulnya, orang tua, keluarga inti minimal ya. Keluarga inti minimal. Dan termasuk bisa juga kita kan punya kitabullah juga ya, Al-Quran ya. Oh iya, Al-Quran juga itu kita bisa masukkan juga sekalian. Bisa. Berarti ada poin 5 ini yang akan kita kunci dulu. Oke, 5. Sehingga nanti kita akan coba kembangkan di situ. Yang pertama Allah, Rasulnya, Al-Quran dulu, kemudian orang tua, kemudian saudara kita. Ada 5 ini. Sehingga insya Allah ini halal ya Ustaz ya. Halal. Karena dalam Al-Quran juga jelas Ustaz Mahmud nanti bisa menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mahabbatullah, mahabbatul Rasul, gitu ya, mencintai Allah, mencintai Rasul. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk mencintai Al-Quran. Tapi pertanyaannya sekarang ya, kalau dengan ciri-ciri yang tadi yang sudah kita sebutin, tanda-tanda, tondo-tondo nih mau, kita itu udah kita diskusiin tadi di depan. Kalau memang kita betul-betul muslim, kalau kita didengerin, mohon maaf ya, ayat-ayat suci Al-Quran itu bagaimana? Kemudian kita disebutin Allah, disebutin Rasulullah, kemudian keluarga-keluarga kita, apakah rasanya itu sama seperti coklat tadi? Rasanya sama seperti tanda-tanda tadi, ketika selalu mengingat, kemudian gemetar, kagum, rela berkorban, kemudian selalu menyebut namanya, dan pokoknya mirip-mirip mengikuti apa yang menjadi contohnya. Itu sudah kita lakukan atau belum? Itu kan menjadi PR ya Ustaz ya. Sekarang kita tanyakan ke teman-teman di rumah, santri kelas 7, 8, 10, 11. Kalau 9, 12 nanti ya kita bilangin aja barang-barang itu lagi udah pada mau tidur. Udah malam ini ya. Gimana? Jadi makanya ini perlu dievaluasi. Udah ada belum? Tanda-tanda tadi udah ada belum gitu loh. Kalau udah ada gini, di kolom komentar jangan kayak gini. Ada apa sih? Senyum. Kasih emot senyum. Tandanya kalau udah ada di diri teman-teman semua. Kalau emotnya sedih, gitu, berarti belum muncul tanda-tanda itu. Emot nangis. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita sebagai seorang muslim sebenarnya ya bukan anu lagi, bukan himbauan atau anjuran lagi, tapi sebenarnya itu sudah perintah. Betul. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bahwa pada dasarnya kita diminta mencintai, wajib itu. Kalau kita pada kuncinya semuanya kita mencintai Allah, ya apa buktinya? Gitu loh.
Diminta sholat, kasih aku bukti ya. Iya. Semuanya kita bilang, kamu cinta sama aku? Iya. Mana buktinya? Nah, gitu kan ya. Salah satu buktinya kan menikahkan. Nah, Bungkus hartati ya. ya. Kalau saya mencinta sama istri saya menikah. Kemudian ketika istri saya semuanya saya mencintai istri saya, yang makan dia, saya cinta, Pak kasih makan. Jajannya jalan-jalan. Karena itu kan cinta, wujud cinta. Sama anak-anak juga begitu, meskipun kadang bisa langsung, bisa cepat sih. Salah satu bentuk pembuktian. Makanya kita ambil contoh semuanya kita ambil contoh dulu ya, Allah, Rasul, Al-Quran. Kita semuanya ambil Al-Quran dulu aja lah. Al-Quran dulu. Ketika di pesantren sama di rumah seumpamanya, ketika kita itu deket nggak sih sama Al-Quran? Gitu kan pertanyaannya itu. Kalau kita masih jauh, hafal ya, kita perlu PDKT kan. Mumpuknya dengan PDKT. PDKT ada Al-Quran deket dulu, minimal deket dulu saja. Dipegang, dilihat, dibaca, dihafalin. Ya, ada hafalin dibaca mungkin tidak bisa langsung banyak, bisa jadi bareng berapa ayat dulu. PDKT dulu kan masih PDKT, deket dulu aja. Karena nanti ketika kita udah deket, nanti PDKT nyambung, bisa lama-lama. Kalau kita nanti langsung tiba-tiba langsung lama, belum PDKT dan sebagainya kan berat juga. Ketika kita posisi di rumah ya, apalagi ketika di rumah itu tidak ada yang mengendalikan kecuali diri kita sendiri. Orang tua itu kan memberikan nasihat-nasihat banyak juga sih, tapi karena kesibukan orang tua juga bisa jadi tidak 100% pendampingan gitu. Sehingga tema Al-Quran dulu lah. Al-Quran seperti itu. Betul ya Ustaz Mahmud ya? Jadi gini Ustaz. Dulu pas saya mondok SMP itu, di buku rekap tahfidz. Jadi di bagian belakang itu ada kayak slogan panjang bener tuh terkait pondok kami, Pondok Darul Hufaz waktu itu. Jadi kata-katanya kayak gini: bangun tidur mencari Al-Quran. Terus itu bangun tidur, lupa gini, intinya gini, bangun tidur cari Al-Quran. Terus habis itu saat makan mengingat Al-Quran. Terus semua bersama Al-Quran main bola tetap menghafal Al-Quran. Terus sampai akhirnya itu bersama Al-Quran semua, mandi, makan, terus itu semua bersama Al-Quran. Sampai akhirnya dia mau tidur baca Al-Quran, saat mimpi Al-Quran, saat mengigau Al-Quran. Mau sampai seperti itu untuk bisa dan itu kejadian kan? Menancapkan nama Al-Quran di hati santri ya. Dan itu benar-benar ada teman saya itu. Ada yang sampai seperti itu. Ada beneran. Jadi ada orang tuh langsung dia sambil tidur. Dia udah ngantuk gitu. Tapi tetap merojaan. Tetap merojaan. Ngomong terus. Pas dibangun, mantap banget. Itu berarti sudah penjiwaannya itu betul-betul cinta dengan Al-Quran. Itu modelnya kayak gitu ya Ustaz ya. Ya semoga kita teman-teman amin. Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, baik para santri, ustadz dan seluruh pegawainya, juga para wali santri menjadi ahlullahi wa khossatuh, yaitu ahlul Quran, orang terus bersama Al-Quran sampai benar-benar cinta dengan Al-Quran. Amin. Berarti itu kan terkait dengan cinta kita terhadap Al-Quran ya Ustaz ya. Karena itu bagian dari kewajiban kita, maka seluruh santri bahwa ketika kita memang sudah mencintai Al-Quran, saya cinta, jangan putuskan. Zu and itu jangan kayak gitu. Ya, karena pada dasarnya ketika sudah jatuh cinta, nanti suatu saat ketika pun toh berpisah, dalam artian mohon maaf, kita akan dikembalikan. Bukan. Kita bisa dari mati maksudnya. Kita nanti akan dikembalikan reuni lagi dengan Al-Quran. Iya betul. Ketika dikubur surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Betul. Itu jadi teman sesuai dengan hadis. Masya Allah. Karena nanti sampai ada istilahnya kita akan diberikan syafaat. Itu kan Al-Quran yang memberikan reuni pada kita. Karena sebenarnya begini, saya tuh gini saja. Saya ngambil contoh semuanya kita temanya Al-Quran, cinta Al-Quran dulu ya. Dulu, berarti sampai selesai. Ada sih sebenarnya, nanti tambah dikit aja, dikit aja. Kasihan kuota anak-anak. Oke, boleh. Bareng beberapa menit lagi aja lah. Oke, siap. Beberapa menit lagi. Yang penting kita nanti semuanya memahami terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan dengan cinta kita ini, seperti itu. Saya ambil contoh tadi Ustaz gini. Ketika Al-Quran itu kita sudah benar-benar cinta, seperti kita semuanya. Saya punya teman di SMP, punya SMA, itu saking akrabnya. Itu ketika ketemu reuni, itu kita seneng gitu loh. Asik gitu loh. Tapi kalau ada beberapa teman, mohon maaf karena kita tidak semuanya akrab. Betul. Itu kalau ketemu biasa-biasa saja. Jangan sampai nanti ketika kita nanti sudah berpisah, kemudian di yaumul akhir kita ada Al-Quran. Biasa aja. Kan
rasanya gimana gitu loh. Karena kan padahal itu kita seakan-akan bilang sama Al-Quran, saya temenmu, saya mencintaimu. Sama Al-Quran nih. Siapa lu? Gitu kan astagfirullah. Sakit banget ya. Sakit kan? Ibarat orang kayak reuni. Assalamualaikum. Zainal ya? Siapa ya? Mahmud loh, Nang. Mahmud mana? Ya, Lampung. Oh, mohon maaf, saya nggak lupa. Oh iya, tapi gimana perasaannya kalau kayak digituin? Sakit kan? Ya. Itu pasti akan dirasakan seperti itu dia melahir. Kalau kita nggak dekat, nggak cinta. Tapi kalau kita nanti dekat dan cinta, jangankan kita udah mau rapat dikit, Al-Quran udah rapat lagi nih. Woi, bos. Jadi, woi, kan? Langsung kita berpelukan. Gitu kan ibaratnya kalau ketemu betul gitu. Ya juga. Kangen banget rasanya. Jadi saya kalau ketemu teman-teman SMP, SMA atau kuliah itu udah lama nggak ketemu gitu, udah langsung rangkul gitu, pelukan. Karena kita udah kangen berat sama teman-teman kita. Jadi ini pada dasarnya teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini sama ketika dengan Rasul, ketika dengan Allah, ketika dengan keluarga kita. Kalau memang benar-benar kita itu memiliki rasa cinta, maka kita pupuk dengan sekuat-kuatnya, kita PDKT, kita deket, dan insya Allah ketika dengan seperti itu kita bareng-bareng. Yang penting deket dulu lah, nggak usah deket dulu. Ketika nanti deket, insya Allah nanti semuanya itu akan gampang-gampang saja begitu. Gitu ya Ustaz Mahmud ya. Malam hari ini kita temanya itu dulu aja. Nanti insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Bisa jadi nanti kita akan sambung lagi. Tapi yang menjadi PR bagi kita bersama adalah tadi Ustaz Mahmud juga kita sampaikan bahwa kita pada dasarnya PR kita bersama, silahkan nanti introspeksi muhasabah ya bener lah. Muhasabah, renungkan apa yang menjadi ucapan Ustadz Mahmud dan Ustadz Zainal di kesempatan malam hari ini. Tanda-tanda yang tadi kita sebutkan itu udah sama belum dengan Al-Quran? Menyebut Allah, Rasulullah, langsung nggak kita bersalawat? Bisa jadi kita nanti banyak zikrullah lah. Ketika kita mengingat Allah itu, kita cinta Allah, kita zikrullah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Itu kan bagian dari cinta. Refleks gitu loh, astagfirullah. Mirip kalau satu tadi kan ada pengen mirip-miripin, pengen nggak mirip dengan Rasulullah. Betul. Rasul itu sholatnya gimana? Sholatlah kamu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kita disuruh nyontoh Rasul. Kita Rasul itu sholatnya gimana, Rasul makan gimana, sedekah gimana, mandi gimana, berjalan semuanya. Kan kita kalau kita cinta Rasul dong. Tapi kalau kita maunya, wah saya nggak mau, saya mau kayak artis A, artis B, artis C, nggak main kayak Rasul. Wah bahaya itu. Berarti kalau memang seperti itu, sebenarnya kita belum cinta sama Rasulullah. Dan bisa jadi seperti ketika kita bicara Al-Quran tadi, dia melahir, bisa jadi nggak ketemu Rasulullah. Alhamdulillah. Maka untuk itu teman-teman semuanya, santri yang ada di rumah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita diskusi tentang itu sebagai penguat bagi kami termasuk Ustadz Mahmud dan Ustadz Zainal juga, karena kita juga tidak sesempurna kalian, belum tentu sempurna sekalian, seperti itu lebih sempurna daripada kalian. Kita juga bareng-bareng Ustadz ya, bareng-bareng seperti visi 2030, rame-rame masuk surga. Jadi kita bareng-bareng masuk surga, saling mengingatkan dan kita menguatkan cinta-cinta kita yang tadi udah kita sampaikan tadi, sehingga nanti pada dasarnya Allah akan mempertemukan kita bersama dengan Al-Quran, dengan Rasul, keluarga kita, kemudian kita dipertemukan dengan Allah juga di yaumul akhir, sehingga kita semuanya bisa reuni di sana karena cinta kita di dunia ini sama kuatnya begitu. Gitu Ustaz? Cukup. Saya ya, apa teman-teman ya? Mungkin satu closing ada yang disampaikan, pesan doa juga boleh. Cukup ya. Intinya, kok udah cukup kok intinya. Enggak apa-apa, ada tambahan. Cukup, yang penting tetap teruslah mencintai dengan yang benar, yang baik dan yang benar, dan yang disyariatkan itu cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup kan Zat ya? Cukup dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat dan tetap beribadah ya, tetap beribadah dengan baik, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin. Kita sehat selalu dan segera bisa bersua di pesantren dan kita bisa
luring. Ya luring ya. Kita bisa menguatkan cinta di pesantren begitu. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.